Assalamualaikum Mas Alfi. Salam, salam kamar. Bentar ya, Kak. Kak dulu. Kopi dulu Ya, Mas Kak. Alfi. Iya, ini saya juga baru pulang nih dari mentoring anak-anak. Masya Allah. Kak, ini mana ya? Belum gabung. Bentar ya. Belum bisa masuk. Ini kalau malam Kak Amar free ya? Iya Insya Allah lebih Hmm, banyak free-nya kalau mau. Tergantung sih. Kadang bentar free, ya. kadang. Tapi biasanya free. Ya, udah. Ya, suara saya jelas ya Kak Amar ya? Kak Randi ya. Ini kelihatan nih yang mana gurunya nih. Kayaknya pakai kaos nih. Suara saya masuk ya? Kak Randi ya? Kak Yes, Amar, kedengeran. dengeran ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak, ini endorse kayaknya apa gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, Kak Amar dan Kak Randi, alhamdulillah kita ketemu lagi nih di malam ini di belajar santai ya. Tadi Kak Amar udah ngopi, cuman saya belum sempat buat nih baru sampai rumah. Mungkin Kak Randi udah siap-siap nih kayaknya. Kayaknya udah glowing banget nih. Ini depannya udah banyak kue. Gimana Kak Amar? Sehat Kak Amar? Sehat-sehat. Nah, kemarin beberapa kali, 2 kali saya ikut PMC, cuman yang kedua telat tuh. Luar biasa materinya. Kemudian Kak Randi gimana? Kak Randi sehat Kak Randi? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Nah, Alhamdulillah. ya, alhamdulillah semoga pertemuan kita kali ini yang kedua ya teman-teman semuanya ya. Jadi sebetulnya ini kegiatan sebenarnya kegiatannya serius ini. Kita obrolannya serius ini tentang pengasuhan sebetulnya. Start pengasuhan, cuman kita desain atau kita konsep dengan ramah remaja kali. Ramah remaja, ramah pranikah kali ya. Bahasanya mungkin teman-teman ada yang ilfil atau ada yang kurang nyaman mungkin, tapi ini sebetulnya umum nih bahasanya nih. Nanti sering banyak dibicarakan sama teman-teman sebelum menikah gitu ya, apa namanya, konten pranikah atau menjelang menjelang pernikahan. Nah, akhirnya karena penting ya, kemudian kita mencoba terus ngobrol gitu ya. Ini yang kedua teman-teman, temanya ini kali ini kita mau bahas tentang ini nih, sudah saya sematkan. Jadi khawatir ditolak tapi takut ditikung yang lain. Ini sebetulnya nanti kita bahas tentang mental ya teman-teman ya. Mental sebelum menikah gitu. Jadi teman-teman, ini salah satu konsep apa ya? Konsep menerima kali ya, menerima, kemudian konsep apalagi menemukan ikhtiar menemukan pasangan gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya Kak Amma dan Kak Randi ya, di agama kita kan eh, dalam tanda kutip ya pacaran kan sangat dihindari gitu kan. Kemudian hal-hal yang eh, lawan jenis itu ada aturannya gitu. Jangan kan lawan jenis ya, kita masuk kamar mandi pun ada aturannya gitu kan. Tidur pun ada aturannya gitu. Ya, seperti saya sudah tulis juga di apa namanya di broadcast ini, kaitannya pun sama dengan apa namanya ekspektasi kita ya, keinginan kita, kemudian eh,
setelah keinginan itu pun akhirnya kita sempat ngobrol juga sama Kak Amar beberapa pekan atau beberapa bulan yang lalu ya, tentang konsep kesedihan gitu, penerimaan kesedihan ketika kita sudah eh, menyatakan, kemudian ada proses di situ kan, ada diterima sama tolak misalkan. Kemudian proses itu pun gimana gitu nantinya kan, apakah baik, apakah sesuai, apakah patut gitu kan. Nah ini mungkin Kamar ya, kayaknya filternya filter seru juga nih. Saya lagi nyoba-nyoba. Iya nyoba ya. Coba baru tahu ada Pernah filter. pakai. Saya nanti ya, saya masih Lagi ngomong nih, aja, ntar Bang. kalau udah nggak ngomong baru deh. Ya, kayak lukisan ya. Jadi itu teman-teman, nanti kita mau bahas Semangat. itu. Ya, soalnya kita rutin, mudah-mudahan kita mau coba untuk merutinkan obrolan kita setiap 2 pekan sekali teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman ikuti di 2 pekan sekali. Sabtu Minggu sebetulnya ya, Jumat, Sabtu atau Minggu. Cuma kemarin kita nggak bisa di hari Ahad, jadinya kita majukan di hari Senin ini. Jadi itu teman-teman. Ini kita langsung tanya saja nih ke 2 narasumber. Sebenarnya bukan saya bukan narasumber ya teman-teman ya. Saya hanya narahubung. Narasumbernya Kak Randi dan Kak Amar nih. Nanti Kak Amar yang mungkin banyak insight. Sebetulnya Kak Randi sama saya itu beruntung karena belum mengalami pernikahan. Kalau Kak Amar, jadi masih ada kesempatan buat belajarnya lebih banyak gitu kan. Kalau Kak Amar udah duluan nih, tapi amalannya udah banyak gitu ya. Jadi nggak sekitar teori mungkin ya. Jadi mungkin Kak Amar nanti akan menjelaskan nih kenapa nih kita ngambil tema ini. Mungkin teman-teman juga ini temanya unik gitu ya, tapi ini dalam sebetulnya. Ada kejadian juga ya, misalkan saya pernah dengar gitu ya Kak Amar ya, ketika ditolak misalkan, dia suka banget sama seseorang gitu ya, kemudian dia sampai lama move on-nya gitu ya, hijrahnya lama ya, bahasa agamanya kan move on hijrahnya lama gitu kan, akhirnya sulit menemukan yang baru misalkan. Malah ada ya di kampung saya ada yang saya pernah dengar juga nih, tahu benar atau enggak ya, jadi gibah enggak lah, maksudnya enggak nih orang ini dia nggak diterima sama seseorang gitu, akhirnya sampai sekarang tuh belum apa namanya nikah. Nah itu mungkin Kak Amar dulu kali ya. Nih Kak Amar nih, saya udah nggak sabar nih dengerin. Silakan Kak Amar. Silakan. Mas ngobrol-ngobrol aja kan. Ini sesi Iya, ngobrol ngobrol ya kalau malam jam 2 minggu ini ya. Oke, yang sudah bergabung juga ya di live IG, kalau mau tanya juga langsung boleh ditulis aja ya. Siap. Mau tanya langsung ditulis aja kalau ada pertanyaannya, biar nanti kita obrolin bareng nih yang pengen didiskusiin juga sama teman-teman semua. Setuju. Jangan lupa like, comment, subscribe juga ya. Kayak bukan YouTube ini. Bukan YouTube. Jadi saya tuh baru baca di Line Today ya, ada berita yang sebenarnya bukan saya yang baca. Saya di Line Today. Ada yang ngasih tahu. Itu tentang suami yang menceraikan istrinya karena istrinya mandi cuma 1 kali sehari, apa jarang mandi gitu katanya. Istrinya jarang mandi, suaminya menceraikan istrinya. Biasanya kan laki-laki yang kayak gitu ya. Iya. Insya Allah ya. Jadi macam-macam hal itu bisa terjadi dalam pernikahan ya. Masya Allah. Sekarang kalau kita nyambungkan ya, konteksnya khawatir ditolak. Biasanya orang itu banyak insecure-nya. Kalau pengalaman saya, laki-laki apalagi ya, kadang maju ya, pasti banyak insecure-nya ketika maju itu. Soalnya kalau laki-laki itu takutnya ketika mereka deg-degan sekali tuh, badannya ndredeg, bahasa Jawanya ndredeg, bahasa Sundanya apa saya kurang tahu. Ketika mereka ketakutan banget itu di 3 waktu. Yang pertama waktu sunat, yang kedua waktu maju ke orang tua calon, yang ketiga waktu akad. 3 itu aja waktu laki-laki paling takut. Jadi bisa-bisa ngeblank memang kalau maju ke orang tua, dan khawatir ditolak itu akan wajar. Tapi ya seperti itu ya mungkin ya, kalau khawatir ditolak dulu. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya, sekaligus bahas tentang khawatir ditolak. Tapi kalau khawatir ditolak ini kan juga lama-lama kita maju mundur gitu. Kasusnya tuh biasanya
Jadi kayak kapan nih kira-kira? Maju mundur, berani nggak ya? Mau hubungi aja itu udah tangannya bergetar itu. Padahal mungkin dia mau bilangnya Tremor ya. saya mau seriusnya via via handphone aja dia. Padahal mau seriusnya bilangnya via handphone. Ya tinggal tinggal chat aja kan. Sebenarnya santai aja, tapi itu bisa bikin tangannya tremor waktu megang HP. Mungkin waktu bilang apakah mau taruh sama saya langsung dilempar habis desain itu. Desain langsung dilempar. Duh, malu saya. Mungkin khawatir banget ya. Mau serius, saya mau serius sama antum nih. Saya mau serius sama antum. Saya mau serius sama Anda gimana nih? Apakah mau kita proses? Habisan langsung dilempar tuh HP karena malu. Kan ya bisa saja seperti itu ya, karena saking khawatirnya penolakan ya. Apalagi khawatir penolakan ini biasanya paling besar itu karena suka banget sama orang, karena dia sudah berharap tinggi, jadi khawatir. Kalau harapannya tinggi banget, khawatirnya semakin tinggi. Semakin tinggi harapannya, semakin tinggi khawatirnya. Kalau dari awal harapannya sudah sedikit banget, nggak akan khawatir ya, langsung aja. Nggak begitu peduli dia ditolak apa enggak kalau ekspektasinya pendek. Tapi kalau ekspektasinya tinggi banget, Masya Allah, semakin tinggi ekspektasinya maka semakin khawatir. Dan gimana, itu wajar apa enggak ya? Wajar ya, itu wajar ya. Siapa yang nggak suka sama Awat juga siapa yang nggak suka sama Iwan ya. Ini Mas Abi juga pengalaman ya, ngerti ya masalah cinta-cinta ya. Mas Andi juga insya Allah ya paham ya, ini bertemu anak muda banyak banget nih Mas Andi nih. Ya mungkin gitu dulu nih buat pengantar. Generasi muda. Iya, dan ketemunya anak-anak muda nih. Belum di dapur. Anak muda itu isinya cinta ya bahasanya anak muda. Mungkin itu aja nih. Kita hanya mengamati aja. Mengamati saja Mas Rani. Gimana tanggapannya Mas Rani nih? Kira-kira mungkin nih Kak Rani kayaknya pengalamannya lebih banyak nih Kak Rani. Belum lah, maksudnya ya kalau ya menarik ya memang kalau misalkan kita bicara tentang sebuah kekhawatiran gitu. Dan emang benar ya teman-teman, perlu di highlight juga tuh tadi yang disampaikan oleh Mas Amar ya, bahwa biasanya kekhawatiran itu muncul karena memang kita sudah muncul sebuah ekspektasi sebelum realita itu terjadi gitu. Jadi sebenarnya kita perlu yang namanya menyesuaikan ekspektasi gitu ya. Apalagi terlebih dalam hal ini, mungkin ketika kita sudah siap gitu ya untuk menikah, atau misalnya kita sudah siap untuk serius dalam membina sebuah rumah tangga gitu ya, maka kita pun juga harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Saya masih ingat betul ucapannya Mas Amr juga di beberapa minggu yang lalu ya, yang beliau mengatakan bahwa kalau kita siap menikah itu sebenarnya kita siap menikah juga dengan siapapun jodoh kita gitu ya. Jadi bukan hanya melihat menikah itu sebagai sebuah objek gitu ya, tapi juga kita juga harus siap menikah itu dengan subjeknya tuh dengan siapa, kita juga harus siap gitu. Karena jangan sampai kita maksa gitu ya. Aduh, kalau nanti ditolak sama dia gimana gitu ya. Lah kan perempuan di dunia ini nggak cuma dia doang gitu ya. Jadi ya memang akhirnya kekhawatiran itu akhirnya muncul, dan akhirnya malah nggak berani, dan akhirnya nahan diri, dan akhirnya ketika menahan diri udah ada orang lain yang lebih mapan ya, kemudian ditikung sebagaimana judulnya gitu ya. Terus kalau lagi ditikung disalahin orang lain gitu ya, kok dia udah ditikung gini-gini. Lah seharusnya kamu udah kemana aja. Kenapa giliran orang udah mulai overlapping gitu ya, terus menyalahkan orang tersebut itu menikungnya gitu ya. Sebenarnya kita sih harus belajar sih ya, kita harus banyak belajar dengan diri kita sendiri lah, bagaimana siap tidaknya kita dalam menjalin sebuah hubungan, dalam hal ini rumah tangga kayak gitu. Dan sebenarnya ada fenomena yang menarik juga ya, mungkin fenomena yang cukup menarik. Saya nggak tahu apakah teman-teman, atau saya mungkin kalau tema ini mungkin lebih banyak dirasakan oleh, mungkin ya barangkali oleh laki-laki, karena yang hadir gitu ya, yang mempersembahkan laki-laki gitu kan. Tapi bisa jadi juga ada dilakukan oleh perempuan, tapi mungkin mayoritas laki-laki gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya ada fenomena yang menarik juga nih, Mas Amar, Abi juga ya. Dulu nih misalkan ya, kalau kita bicara tentang fenomena remaja masa kini gitu ya, yang tadi juga Abi sempat mention tentang pacaran gitu ya. Rasa-rasanya ketika orang pacaran atau hendak mau pacaran itu, kayaknya nggak ada yang khawatir mereka itu ditolak. Sepertinya kalau saya melihat seperti itu ya. Jarang ada orang mau pacaran tuh, dengar gue ditolak nggak ya, diterima nggak ya. Itu kayaknya nggak terlalu sering terpikir, karena itu dan akhirnya mereka tuh akhirnya action gitu. Padahal konteks pacaran itu kan hanya main-main ya, nggak serius gitu. Nah, saya ingin membandingkan bahwa kalau yang main-main aja mereka orang-orang ini gitu ya, yang dalam tanda kutip mungkin keliru dalam menjalankan sebuah hubungan gitu, mereka nggak khawatir. Apalagi kita yang sudah serius untuk menikah gitu, harusnya nggak ada kekhawatiran dong gitu ya. Kan kesiapannya lebih ya, menawarkannya juga satu hal yang lebih gitu. Seharusnya ketika kita sudah punya persiapan dan kita sudah punya tawaran akan masa depan yang kita janjikan dengan sebuah hubungan, harusnya sih nggak khawatir ditolak ya. Karena ketika kita hadir itu bukan berarti kita 100% akan selamanya diterima gitu ya. Dan nggak selamanya juga penolakan itu berbuah sebuah apa ya, mungkin berbuah kegagalan atau keberhasilan sih enggak gitu ya. Tapi bagaimana ya penolakan ini memang suatu ya proses kita menemukan jodoh terbaik. Jadi itu aja sih. Karena kalau memang dia bukan jodoh kita ya ngapain kita diterima sama dia atau memaksakan sama dia gitu kan. Toh dia juga bukan jodoh kita. Paling itu sih Abi ya yang bisa saya tanggapi gitu ya. Saya hanya menambahkan sedikit-sedikit saja. Tapi intinya memang kekhawatiran itu jangan sampai membuat kita malah menjadi malah menjadi nggak percaya diri atau malah menjadi nggak yakin gitu dengan diri kita sendiri. Apalagi kekhawatiran ini sampai memaksakan kehendak atau memaksakan sebuah ekspektasi kita ya. Jadi perlu disesuaikan antara ekspektasi dengan realita yang nantinya akan terjadi. Paling itu sih ya yang biasa yang bisa saya tanggapi ini. Gitu Mas Abi. Iya. Oke. Iya. Analoginya gini ya, Mas Randi ya. Analoginya kalau orang itu mau jalan-jalan ya, kita bayangin nih Mas Randi sama teman-temannya ini mau jalan-jalan ke pantai ya, udah naik gunung aja lah yang lebih seru ya. Mau mendaki gunung nih sama teman-temannya, udah siap-siap semuanya, barang-barang udah disiapin ya, Indomie udah dibawa, kompornya udah dibawa, pancinya udah dibawa, udah siap-siap. Nanti udah bayangin di puncak nanti mau makan Indomie, enak banget tuh, pemandangannya bagus. Jadi sepanjang persiapan sampai perjalanan itu semuanya dipenuhi ekspektasi yang bagus ya pasti. Wah, nanti pemandangannya bagus. Nanti kita pasti akan mendaki dengan susah payah ya. Kita nanti pasti merekatkan pertemanan kita nanti bangun tenda, senang-senang di atas sana gitu ya. Pasti isinya tuh senang semua pikiran. Tapi yang terjadi ternyata ditutup tuh gunungnya karena ada longsor misalkan ya. Ada longsor, ditutup gunungnya. Selama perjalanan tadi ekspektasinya itu baik-baik semua. Nggak ada kepikiran kalau misalkan itu nggak jadi. Nggak ada kepikiran kalau tiba-tiba gunungnya ditutup. Nggak ada yang kepikiran seperti itu. Taunya seperti apa kalau sudah mengeset mindset seperti itu, hancur sudah. Isinya sedih, pasti kecewa banget. Aku loh udah siap-siap seperti ini. Aku loh udah nyiapin ini, udah beli ini, udah beli itu. Kok nggak jadi kan? Akhirnya pasti sedih, pasti kecewa. Dan itu kecewanya sangat berat ya. Apalagi kalau ke anak-anak ya, bayangin aja anak-anak kecil itu diajak jalan-jalan, ayo kita nanti ke jalan-jalan ke Ancol, taunya nggak bisa jalan-jalan sana, pasti langsung marah-marah tuh, karena ekspektasinya yang dipasang bahagia doang, ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk kebahagiaan, padahal ya ekspektasi itu nggak cuman yang tinggi aja yang harus kita pasang. Makanya kalau maju nikah itu juga ekspektasinya jangan terlalu berharap ini pasti akan diterima, pasti nanti aku nikahnya seperti ini, seperti itu ya. Pasti ada juga kemungkinan untuk ditolak, dan kemungkinan itu juga pasti mungkin terjadi. Jadi ini berlakunya sebenarnya nggak cuma Ikhwan ya, akhwat juga. Sewaktu berproses, contohnya akhwat ini sudah berproses, sudah punya ekspektasi nih, wah nanti nikahnya mau gimana,
mau walimahnya gimana, sudah punya harapan yang sangat tinggi. Tapi bisa jadi juga ikhwannya tiba-tiba mundur, akhwatnya tiba-tiba mundur. Iya. Ya, ekspektasinya ini loh yang harus disiapin. Biar nanti kalau kecewa itu nggak kecewa banget. Karena penting banget ini. Kalau tadi yang ujungnya kata Mas Randi itu marah-marah ya. Loh ini gara-gara si ikhwannya tuh kok tiba-tiba nyelip aja. Loh ini gara-gara ini pekerjaanku nih kok nggak dinaik-naikin sama bosku gajiku. Ini aku jadi belum siap nih. Loh ini gara-gara tagihannya numpuk nih. Aku jadi nggak berani maju nih. Nggak sempat nabung. Nyalahin keadaannya. Itu kan tahap dari 5 stage of grief ya. Kalau 5 stage of grief kan yang pertama denial dulu. Pasti ya. Kita denial dulu, penolakan dulu. Itu ya kita tolak. Kita pasti penolakan dulu. Ya, habis denial baru yang kedua itu anger ya kalau nggak salah ya. Denial, anger, bargain, acceptance, sama satu lagi. Saya lupa apa ya. 5 ya. Jadi setelah penolakan, wah kita masuk ke marah-marah. Harusnya itu seperti ini. Harusnya itu seperti ini. Ini salahmu. Semuanya disampaikan dengan marah-marah. Kemudian ada tahap bargaining. Bargaining itu andaikan saja, coba aja kalau dulu aku lebih awal siap-siap bargaining. Mungkin dia nggak suka sama aku karena mungkin karena memang aku kurang sedikit di sini ya. Mungkin harusnya aku lebih dari awal lebih nyiapin ini keuanganku. Mungkin dari awal aku harus mulai deketin dia dulu, mungkin bargaining dulu. Dia seperti berusaha untuk mereasoning dirinya sendiri gitu. Jadi dalam tahapan kesedihan itu dia berusaha reasoning dulu bagi dia, biar enak di hati mereka. Oh mungkin karena mungkin rambutku ini harusnya dipotong dulu sebelum dulu bilang ya. Jadi membuat alasan untuk menyenangkan hatinya. Sebelum akhirnya ke tahapan yang terakhir yaitu acceptance ya. Acceptance itu berarti dia sudah terima bahwasanya oh ini mungkin takdir Allah yang terbaik. Ya sudah, memang ini jalannya, itu acceptance. Jadi ada tahapnya memang, dan ini semua orang ini menjalani 5 ini. Semua orang. Tapi Muslim itu, kalau orang Muslim ya, seperti kita harusnya nggak seperti itu. Harusnya itu, kalau bisa langsung ke acceptance. Acceptance langsung paham bahwasanya ini takdir Allah. Jadi kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu bikin-bikin alasan. Mungkin aku memang kurang ganteng, mungkin aku harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Nggak usah berlama-lama seperti itu, tapi kita langsung fokus ke acceptance. Langsung fokus ke penerimaan ya. Ini buat kalau ditolak aja, ya. Kalau Anda diterima kan alhamdulillah. Anda diterima ya. Proses Anda jalan kan alhamdulillah. Ini buat ditolak. Karena yang di berita itu di medsos itu pernah ada yang perempuan ya sampai masuk di ember nggak mau keluar itu ya. Di ember isinya air nggak mau keluar karena ditolak oleh nggak jadi nikah. Ada juga yang viral di medsos itu juga ada yang karena uang panai nggak jadi nikah ya, karena uang panainya tinggi, akhirnya dia nggak jadi nikah, tapi dia datang ke nikahnya. Setelah nggak jadi nikah itu, nikah sama orang lain, dan dia ini akhirnya datang juga ke nikahannya yang calonnya dulu itu. Dan wah itu, orang yang tahu itu pada sedih-sedih komennya, yang paham itu. Masya Allah ya. Oke. Itu, ini buat ini ya, reasoningnya aja ya, jadi penerimaan nih biar kita bisa nerima penolakan ya. Penolakan itu pasti ada wajarnya. Jadi itu caranya biar kita bisa menerima ya penolakan. Mungkin bisa ditambahkan nih masalah ini. Kira-kira jalannya itu biar gimana nih biar kita bisa lebih menerima nih. Kalau misalkan lagi kecewa banget nih masalah ini. Ya kalau memang untuk menerima sesuatu itu memang pastinya terkadang memang nggak mudah ya teman-teman ya, apalagi biasanya buat mereka-mereka yang mungkin secara usia misalkan sudah dikatakan siap gitu ya, kemudian memang apalagi ditambah misalkan sudah ada desakan-desakan atau harapan-harapan dari orang tua misalkan atau teman-teman kerabat terdekat gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, hal-hal yang kayak gitu akhirnya semakin menambah sih ya, semakin menambah. Padahal menikah itu kan bukan perihal standarnya, itu bukan karena sebatas teman-teman kita ini udah menikah gitu ya, atau cuma sekedar karena udah terlalu banyak ditanya kapan menikah gitu ya. Itu mungkin menjadi sebuah reminder buat kita, tapi balik lagi kan ke diri kita sendiri ya. Nah kalau kita bicara, mungkin kalau kita bicara tentang sebuah bagaimana
melakukan sebuah penerimaan gitu ya. Sebenarnya balik lagi sih ya, semua takdir itu sebenarnya baik sih, dan sebenarnya bagaimana tinggal kita meresponnya ya. Kan sebenarnya ada namanya konsep bagaimana high class responsive ya, itu ada tuh salah satu guru saya juga yang mengatakan bahwa sebenarnya segala sesuatu yang di dunia ini terjadi itu sebenarnya kondisinya itu netral. Tinggal kita bagaimana ya memberikan unsur di dalamnya atau nilai di dalamnya gitu. Jadi contoh ya, misalnya ketika kita menghadapi sebuah kegagalan gitu, sebenarnya kegagalan itu nggak selamanya atau condong ke negatif gitu. Ketika terjadi kegagalan, sebenarnya itu posisinya itu netral. Karena kenapa? Karena orang ini kita bisa milih. Ketika dia gagal itu bisa memilih dengan merespon hal yang negatif, bisa merespon dengan hal yang positif gitu. Jadi segala sesuatu itu netral ya. Jadi tergantung kita nih yang mau menjadikan setiap kejadian itu kita hiasi atau kita nilai dengan kondisi seperti apa gitu. Nah inilah kan sebuah seni ya, bagaimana kita bisa menerima sebuah keadaan gitu ya. Dan kalau tadi ya memang terkait penolakan ini tidak hanya laki-laki saja gitu ya, boleh jadi perempuan juga merasakannya gitu ketika mungkin sudah ta'aruf gitu ya, kemudian tiba-tiba sang laki-lakinya nggak melanjutkan gitu ya. Ya gimana kita caranya menerima gitu ya. Ya yakin kalau bahwa dia ini memang bukan jodoh kita gitu ya. Karena kalau emang dia jodoh kita ya pasti akan berlanjut gitu. Kalau dia memang bukan jodoh kita yang terbaik ya sudah, itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya. Tinggal kitanya saja yang bagaimana menghiasi setiap kejadian ini dengan sebuah nilai atau dengan sebuah perspektif, baik itu yang negatif maupun yang positif, dan kita lah yang akhirnya menghiasi setiap kejadian tersebut gitu ya. Dan kalau saya pribadi gitu ya melihat beberapa penolakan ini, sebenarnya kita juga bisa belajar dari para sahabat tentunya ya, Mas Amar ya. Saya lupa, Mas Amar mungkin bisa ingetin saya nggak ya? Saya selalu teringat kalau masalah penolakan ini kisah dua orang sahabat. Mungkin Mas Amar ingat nggak ya? Nama sahabatnya siapa saya lupa. Yang dia suka dengan seorang perempuan, kemudian dia datang ke rumahnya ini bersama sahabatnya. Kemudian pada saat datang ke rumah sahabatnya ini, si orang yang datang ini ternyata ditolak. Nah, perempuannya ini ternyata maunya bukan sama yang datang, tapi sama yang nganterin, sama si sahabatnya. Ini saya lupa nama sahabatnya siapa ya? Hancur deh. Saya juga lupa nama sahabatnya itu. Itu Salman. Nanti kita coba cek ya. Saya lupa, tiba-tiba lupa tuh. Tadi pas lagi Mas Ahmad cerita kayak gitu, saya keingetan, nggak tahu kenapa teringat kisah sahabat tersebut gitu ya. Salman. Dan itu luar biasa loh. Temennya yang datang nganterin gitu ya, yang akhirnya yang jadi tuh sama temennya gitu loh. Dia aja nggak jadi. Nah ini kan kualitas yang sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu sudah banyak banget story-storynya, pelajaran-pelajarannya. Kadang sih kita terlalu banyak referensinya dari sinetron sama drama Korea yang akhirnya terlalu berimajiner gitu ya. Makanya buat saya kesedihan-kesedihan, kegalauan-kegalauan, kekecewaan-kekecewaan, menurut saya pribadi saat ini sebenarnya kita lakukan karena apa? Karena ekspektasi dan pikiran kita sendiri terlalu banyak hayalan-hayalan atau tontonan-tontonan akhirnya membuat kita berandai-andai gitu. Padahal dulu di zamannya para sahabat tuh sudah banyak banget kisah-kisah percintaan para sahabat, nggak usah jauh-jauh sahabat lah. Percintaannya Rasulullah SAW itu, wah, menurut saya kalau dibikin serial drama Korea versi Arab gitu ya, itu luar biasa dahsyat gitu ya, luar biasa romance, luar biasa romantis, luar biasa menguatkan. Jadi itu juga yang akhirnya membuat kita terkadang mengalami sebuah kekecewaan atau kesedihan yang berlebih. Karena kenapa ya? Karena terlalu banyak referensi dari sinetron, dari film, dari drama yang masuk di dalam kehidupan kita. Dan kalau kata Ustadz Bendri gitu, saya pernah mendengar, apalagi biasanya nih ya, buat yang wanita-wanita gitu yang akhirnya ketika sudah berumah tangga, berekspektasi suaminya ini kayak sosok di drama Korea gitu. Kamu mah sudah kayak siapa gitu ya. Akhirnya malah jadi merusak juga ya, bisa merusak rumah tangga, betul ya Mas Amar ya. Jadi itu juga sih yang saya juga mungkin bisa share ya di malam hari ini.
Itu paling Abi, Mas Amar. Iya, Nanti nama ya. sahabatnya Jadi kalau sudah ini ya kayak sindrom Cinderella namanya, sindrom Cinderella. Jadi sindrom Cinderella. sindrom Cinderella ini ceritanya ya, ketika dulu anak-anak kecil ya, waktu kecil, umumnya generasi milenial seperti kita, terutama perempuan ya, ahwat-ahwat ini ngelihat film Disney, kebanyakan film Disney ya, di mana mereka itu dapat pangeran yang ganteng, jemput mereka nikah bahagia selamanya ya, happy ever after, dapat yang cakep, ganteng, perfect lah, happy ever after. Dan ekspektasi mereka juga akhirnya berharapnya seperti itu, hidup itu nanti dapat laki-laki yang cakep, happy ever after, yang kaya, yang hebat dan lain-lain. Tapi ternyata nggak seperti itu kehidupan ini kenyataannya, dan itu memang terjadi. Kalau sekarang ini lebih relevannya Korea ya, jadi berharap sama opa-opa. Tadi berharap sama siapa namanya ya? Saya nggak hafal nama-nama Korea. Jadi punya referensi dalam berumah tangganya, referensinya seperti itu akhirnya ya. Oh iya, saya tahunya kalau orang Korea Kim Jong Un aja ya, dan ini tahunya dengan Kim Jong Un kaget gitu. Ini ada yang nyimak, ada ini nih, ada aktivis film drakor tuh baru komen kayak. Masya Allah. Jadi kalau ini sekaligus ya, tadi ada yang tanya gimana kalau ahwat maju taruh duluan. Jadi kita kembali lagi ke kisah dulu, kisahnya zaman sahabat Nabi. Tadi ahwat ini pertanyaan gimana kalau ahwat maju taruh duluan. Kita kalau lihat hadis ya, pasti tahu ya, mahar surat Ar-Rahman, pasti pada tahu ya. Oh ini dulu ada sahabat nih yang kasih mahar surat Ar-Rahman. Ini kalau kita cari asbabun hadisnya, kita cari sebenarnya kisahnya gimana sih itu kok mahar Ar-Rahman. Kisahnya itu kalau kita benar-benar runtutin hadisnya secara lengkap. Jadi di awal ya, ini Rasulullah ini ada seorang ahwat, ada seorang perempuan ini yang mendatangi Rasulullah dan bilang, jadikan saya istri Anda gitu, bilang pengen menikah sama Rasulullah. Ahwatnya ini mengajukan diri di tempat umum, bilang kalau misalkan mau jadi istrinya Rasulullah. Ahwatnya ya yang maju, dia ahwatnya ini mengajukan diri, jadi boleh sebenarnya dari zaman dulu boleh. Betul. Zaman sekarang juga boleh, zaman Nabi boleh. Tetapi ini juga kita menyambung lagi nih ke sistem penolakan ya. Ini kita nyambung juga ke penolakan. Jadi yang dilakukan Nabi melihatnya secara sekilas ya. Jadi perlu nazar ya. Nabi melihat secara sekilas dari atas bawah. Kemudian Nabi menunduk, diam aja. Nabi menundukkan pandangannya, Nabi diam aja. Kemudian di sebenarnya hadisnya ini berhubungan juga sama hadis yang lain ya. Bukan hadis sebenarnya, ada riwayat yang lain. Kisah dari seorang sahabat yang sedang melihat di kondisi di sana gitu. Ada seorang sahabat yang dia itu bersama anak perempuannya. Anak perempuannya ini bilang, loh itu perempuan nggak punya malu gitu. Anak perempuannya bilang, loh itu perempuan kok berani-beraninya kayak gitu nih, nggak punya malu apa kok ngelamar laki-laki gitu ya. Jadi sejak zaman dulu pun ada persepsi yang sama juga kayak zaman sekarang ya. Loh ini kok berani sih ahwat yang maju duluan. Tetapi bapaknya yang bilang, loh jangan seperti itu, dia itu justru sangat mulia. Langsung ditepis sama bapaknya sendiri, langsung ditepis perkataan itu sama ayahnya sendiri. Jadi sebenarnya lu nggak salah, kayak gini nih nggak salah, ahwat maju duluan. Tetapi yang dilakukan Rasulullah hanya melihat sambil menunduk. Ada seorang sahabat yang lain yang datang di sana, itu sadar bahwasanya, oh ini gestur Rasulullah ini sebenarnya Rasulullah menolak, tapi Rasulullah nggak bilang, nggak berani bilang. Mungkin pasti ada alasannya tersendiri ya, tapi sahabat ini paham kondisinya. Akhirnya sahabat ini bilang, saya saja yang menikah dengan ahwat ini. Kalau misalkan Rasulullah berkenan, saya saja yang menikah dengan ahwat ini. Dan akhirnya Rasulullah, ya boleh nikah sama hewan ini. Dan kemudian lanjut ke ditanya, kamu punya uang apa? Nggak punya. Kamu punya cincin? Suruh cari di balik rumah. Nggak punya. Kamu punya cincin besi lah minimal. Suruh balik lagi ke rumah. Nggak punya juga. Apa yang kamu punya? Sarung. Ditanya, loh kamu cuma punya sarung? Ya ini sarung buat jadi mahar. Lah kalau sarungnya jadi mahar, kamu pakai apa? Nah ditanya, kalau sarungnya jadi mahar, separuh kamu pakai apa? Kamu nggak pakai baju. Akhirnya sama Rasulullah ditanya, ini kamu punya hafalan nggak? Punya Ar-Rahman. Ya sudah, itu yang jadi mahar kamu. Jadi ini kisahnya panjang ya. Dan ini banyak sekali yang bisa kita ambil. Yang pertama, ahwat boleh maju duluan, boleh ya, nggak salah. Bahkan itu dibenarkan.
Maksudnya boleh-boleh saja, nggak masalah awat duluan, ikhwan duluan. Dalam beberapa riwayat juga ya, Khadijah itu yang menyampaikan kepada sahabatnya, yang kemudian sahabatnya ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya. Meskipun dalam beberapa referensi beda-beda ya nama sahabatnya ini, tetapi suruhannya Khadijah ini, Bunda Khadijah yang bilang duluan bahwasanya ada minatnya itu disampaikan via sahabatnya. Jadi Bunda Khadijah yang menyampaikan dulu. Maksudnya kan berarti, loh nggak apa-apa Ahwat ini menyampaikan dulu, nggak apa-apa. Dan kembali lagi penolakan juga tadi Ahwatnya ini ketika di depan Nabi ditolak, juga beliau juga bisa langsung menerima juga sudah langsung siap, sama orang lain itu langsung siap. Kalau kita bayangin ya, Nabi itu kan sangat manusia yang sempurna ya, satu-satunya manusia yang dihindarkan dari kesalahan ya, karena itu kemuliaan Nabi Muhammad ya, kan sempurna banget ya. Jadi kalau kita bayangin mungkin Anda punya orang yang idaman, nggak mungkin ya bisa sampai seperti Rasulullah, itu kan nggak mungkin. Jadi Ahwat ini kalau sudah pengen sama Rasulullah kan dia pasti membayangkannya ini yang paling mulia, ini yang paling hebat, ini yang paling mulia. Tapi ketika dia ditolak dengan seseorang yang sangat hebat, dia itu juga masih bisa menerima orang lain yang bahkan nggak punya apa-apa gitu. Orang lain yang nggak punya apa-apa, dia juga mau menerimanya. Kan berarti mentalnya ini mental siap menikah dengan siapapun. Bahkan ketika nggak dapat Nabi, dengan orang yang nggak punya uang banyak pun, yang cuma punya pakaiannya itu aja, dia mau. Masya Allah ya, ini betapa hebatnya ya. Mentalnya ini sudah benar-benar siap untuk menikah, mentalnya sudah benar-benar kuat, dan akhirnya dia mau. Dan yang pelajaran yang ketiga ya, selain penolakan, itu juga tentang mahar ya. Maharnya bahwasanya boleh memang surat Ar-Rahman boleh ya, tetapi bukan berarti itu pilihan yang pertama ya. Surat Ar-Rahman itu bukan pilihan yang pertama. Nabi Muhammad tetap meminta dulu cincin besi dulu. Minimal cincin besi dulu. Jadi tetap diminta barang dulu. Minimal cincin besi dulu. Kalau nggak punya, baru akhirnya setelah nggak punya apapun ya, uang nggak punya, emas nggak punya, cincin pun nggak punya, baru diminta hafalannya. Jadi jangan terus hafalan dulu baru yang lain-lain ya. Tetap mahar itu, ini pelajaran buat kita ya, mahar itu tetap harus ada benda dulu. Benda dulu, diusahakan benda. Kalau mau ditambah Ar-Rahman, silahkan. Anda tambah sendiri Ar-Rahman. Benda plus Ar-Rahman, Masya Allah. Anda bacakan nanti sewaktu akad, Masya Allah ya. Itu juga spesial ya. Itu pelajarannya dari Nabi juga ini tentang penolakan ya. Insya Allah ini kalau kita belajar terus, dari zaman dulu ya banyak sekali ya penolakan itu sebenarnya. Betul. Karena ya sistemnya mungkin beda ya sama zaman sekarang. Kita ini terlalu banyak mikirin omongan orang lain ya, Mas Randi ya. Ya nggak sih ya? Betul. Terlalu Dan khawatir. Kalau bicara penolakan juga kisahnya Ali dan Fatimah itu juga kalau nggak salah itu luar biasa ya. Kalau saya salah bisa dikoreksi ya teman-teman ya. Yang akhirnya Fatimah pilih itu kan akhirnya Ali ya, betul ya Mas Samar ya. Dan ketika itu sebelumnya para sahabat banyak yang sudah mengajukan dan datangi Fatimah dan ditolak. Sekelas sekelas Abu Bakar, Umar gitu ya. Sahabat-sahabat Nabi sekali berita loh. Yang secara keimanan, secara apapun itu luar biasa teman-teman. Tapi akhirnya Fatimah memilih siapa? Fatimah memilih Ali. Dan awalnya Ali itu udah khawatir dan udah takut kalau dia nggak bakal diterima. Kenapa? Karena ngerasa, mungkin kalau bahasa anak zaman sekarang, ngerasa udah insecure duluan lah ya. Tapi ternyata apa teman-teman? Ternyata di balik penolakan itu ternyata Ali yang diterima. Jadi coba deh kita dengar ya, kita pelajari kisah-kisah di masa dahulu itu yang menurut saya tuh banyak banget yang menarik. Akhirnya masalah penolakan ini itu bisa kok kita pelajari. Jadi memang betul banget ya, Islam itu agama yang sangat sempurna dari A sampai Z, itu sudah ada semua. Itu juga kisah yang menarik tuh. Betul begitu Mas Amar ya? Saya takut khawatir salah nih saya nih. Iya benar kan, itu mencintai dalam diam ya. Kalau sebenarnya mungkin riwayatnya kurang kuat ya. Mungkin ini kalau memang riwayatnya kurang kuat, tetapi memang ada yang meriwayatkan bahwasanya itu berdua itu kisahnya panjang lebarnya mencintai dalam diam-diam mereka sudah saling mendam rasa, dan Masya Allah ternyata juga menikah ya.
ini biasanya kalau orang-orang membayangkan mereka mencintai dalam diam, ya itu kisahnya yang dibayangkan. Iya, kalau Iya. kajian-kajian Praneka Cinta Dalam Diam, kisahnya kisah Ali dan Fatimah ya. Iya, pasti kisahnya kisah itu, cinta dalam diam. Dan ya itu mungkin yang paling menghibur ya. Tapi ya ini kan gambaran yang perfect ya. Maksudnya perfect itu ideal, dan itu ekspektasinya mereka tercapai semua. Ekspektasi Ali ini kan juga akhirnya tercapai, meskipun awalnya nggak hanya berharap saja ya, tapi mungkin ya dalam dunia kenyataan maksudnya bisa jadi tidak seperti itu ya kisah kita. Mungkin kita mencintai dalam diam, tahu-tahu dia nikah dengan yang lain. Ini kan juga bisa terjadi. Jadi yang penting ketika kita memendam rasa ini juga kita siapkan nih bahwasanya ya bisa saja dia bukan jodoh kita. Bisa saja. Betul. Orang itu mudah sekali ya perasaannya itu berubah-ubah ya. Suka Betul. sama orang ini bisa jadi 3 tahun lagi ganti suka sama orang ini. Waktu SD suka sama si A, waktu SMP suka sama si B, waktu SMA suka sama si C, D sama E loh, suka 3. Waktu kuliah juga suka sama orang yang banyak juga, bisa jadi berubah-ubah. Maka kalau Anda memang kecewa ya, mungkin sudah pernah ya ditinggal kecewa, sudah pernah ditolak, sudah pernah ditinggal nikah, insyaallah itu sebuah pelajaran yang menguatkan hati ya. Karena kesedihan itu juga, meskipun tadi saya memberikan materi tentang 5 Stages of Grief ya, saya bilang harus ke acceptance, bukan berarti kita nggak boleh sedih, kita boleh sedih. Nabi Muhammad pun sebagai manusia yang sempurna itu juga banyak sedihnya, apalagi di tahun kesedihan itu, Masya Allah, Nabi Muhammad itu sangat sedih di tahun-tahun seperti itu. Dan Nabi Muhammad yang sempurna, sebagai manusia yang sempurna itu boleh sedih. Maka Anda sebagai manusia yang tidak sempurna, saya juga manusia yang tidak sempurna, ya saya boleh sedih. Jadi ketika saya kecewa, ya sedih ya boleh. Ya, terus jangan Anda memaksakan, loh saya ini nggak boleh sedih. Ya udahlah kalau ditolak saya nggak boleh sedih, saya harus bahagia terus, ya enggak juga ya. Sedih itu juga part of life ya. Sedih itu juga cara kita bisa mengekspresikan perasaan kita, melampiaskan emosi kita, itu penting. Sedih itu ya. Saya ini justru agak belajar mungkin sedikit ya dari film ya. Ya sebenarnya filmnya lumayan bagus kalau kita ambil hikmahnya. Tentang film kartun yang anak kecil Inside Out itu ya, tahu ya, yang di otaknya punya perasaan, otaknya itu di dalam otak anak kecilnya itu yang punya perasaannya ngomong-ngomong sendiri itu ya. Ada yang bahagia, ada yang marah ya. Film Disney yang Inside Out itu ada yang bahagia, ada yang marah, ada yang sedih gitu. Mereka punya perasaan sendiri-sendiri, dan di endingnya itu ya, endingnya itu kan plot twistnya ternyata kuncinya itu bukan bahagia, kuncinya itu sedihnya. Dia itu selama ini menganggap lu sedih itu buruk, sedih itu nggak boleh. Padahal ternyata kuncinya itu di sedihnya. Jadi Anda itu juga boleh sedih. Kalau waktunya sedih, ya waktunya sedih, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana? Yang penting nggak berlama-lama. Seperti itu. Jadi yang penting nggak berlama-lama. Nggak berlama-lama untuk bersedih ya. Ini ada di kolom komentar nih. Banyak bertebaran di quote. Ketika Zulaiha mengejar cinta Yusuf, Yusuf malah menjauh. Tapi ketika Zulaiha mengejar cinta Allah, Yusuf mendekatinya. Mungkin harus mengejar cinta Allah dulu, Masya Allah ya. Benar, kalau kita mengejar cinta Allah, pasti kita akan didekatkan. Ya, mungkin nggak dengan orang yang kita kira ya, tetapi tetap pasti kita akan didekatkan. Karena jodoh itu kan udah ada ya, Mas Abi ya. Wah ini Mas Abi sudah paling ngerti ya, jodoh itu sudah ada ya, tinggal dijemput aja ya. Jadi nggak usah dicari. Iya betul. Belum. Nggak usah dicari. Tinggal menjemput jodoh ya, karena sudah pasti ada. Kalau dicari belum tentu ketemu ya. Kita deketin yang punya kuncinya aja ya, kita deketin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya. Yang tahu kan cuma Allah Subhanahu Wa Taala ya, jodoh ada. Jadi kadang itu orang tanya ke saya ya, usianya sudah kepala 4 ya, jadi usianya sudah di atas 40, belum menikah, sudah mau mendekati di usia 50 ya. Beliau tanya, ini jodoh saya ini di mana, saya ini harus mencari di mana lagi. Ya saya juga nggak tahu. Saya ketika ditanya seperti itu ya saya juga nggak tahu jodoh Anda itu di mana. Saya nggak tahu. Ini saya kok belum menikah, jodoh saya di mana? Saya nggak tahu. Yang tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu mungkin jadi ujian bagi mereka-mereka ya, Masya Allah, yang mendapatkan ujian seperti ini, itu insya Allah jadi kesabaran sendiri.
Itu ya. Iya. Apalagi nih yang belum kita bahas nih ya tentang khawatir ditikung nih. Waduh, tentang ditikung ini belum dibahas nih tentang ditikung. Iya nih, masih penolakan nih. Antisipasi ditikung ya. Kabar. Gimana antisipasi ditikung Mas Randi nih? Antisipasi ditikung nih Mas Randi. Jangan dikasih Antisipasi tikungan ya. ditikung. Ya tadi ya Kak, kalau apa akhirnya kalau misalkan kita terlalu khawatir kan juga itu kurang baik ya, karena kekhawatiran itu kan atau ketakutan itu kan juga ya, apalagi kalau keraguan-raguan jatuhnya itu kan bisikan-bisikan setan ya biasanya ya. Apalagi kita pahami dulu ya bahwa menikah itu satu hal yang baik. Niat yang baik itu juga jangan sampai kita nggak yakin gitu, jangan sampai malah ya niat kita udah tulus ya, udah baik. Jangan sampai malah kita malah nggak yakin dengan niat tersebut gitu. Jadi kalau masalah ditikung sama yang lain gitu ya. Kalau kalau dari perspektif saya sendiri balik lagi ke yang tadi gitu ya. Sebenarnya nggak kita ini dirugikan ketika kita nggak melakukan persiapan apapun gitu ya. Karena kalau tadi yang pertama yang saya tangkap dari obrolan kita malam hari ini mengenai kekhawatiran kan diantaranya karena memiliki ekspektasi yang berlebih gitu ya. Dan ada juga kekhawatiran selanjutnya yang akhirnya muncul ketika teman-teman tidak melakukan persiapan. Ya sama halnya ketika teman-teman mau ujian gitu ya, mau menghadap seseorang, mau presentasi, ya teman-teman nggak melakukan persiapan sedikit apapun gitu ya. Akhirnya ketika hamin sekian jam, hamin sekian menit, udah mau show gitu ya, udah mau tampil, pasti akan mencari rasa khawatir gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah siap ya teman-teman ya, baik dari segi fisik, mental, terutama juga ilmunya gitu ya. Menurut saya kekhawatiran itu pasti ada, tapi akhirnya kita bisa antisipasi dengan kondisi kita sendiri gitu ya, dengan ilmu kita, dengan kesiapan mental kita gitu ya. Akhirnya takut ditikung yang kalau misalkan takut nantinya ditikung sama yang lain, ya berarti tadi ya dia bukan jodoh. Jadi bukan jodoh kita gitu. Jadi bukan berarti jodoh saya direbut sama orang lain gitu ya. Ya memang itu jodoh dia gitu ya, ngapain jadi rebut-rebutan jodoh gitu ya. Jadi kayak gitu paling ya apa Abi. Mungkin dari Abi atau gimana nih mau komen atau gimana? Iya. Saya pernah apa ya? Ini kalau di sekolah ya, ini perspektif saya ya. Memang emosi ini kan kita tadi ya, kesedihan, kebahagiaan itu kan fitrah diri kita ya. Makanya kalau kalau saya praktek ke anak-anak, kalau misalkan dia mau nangis, nangis dulu gitu. Kalau misalkan dia bersedih misalkan, ya udah kita kasih kata-kata, ya udah teman-teman boleh nangis dulu gitu. Sampai nangisnya selesai, baru kita ajak ngobrol. Itu kan kita mengajarkan mengelola emosi ya. Kalau kata Ayah Irwan ya, tadi ya bahwa kita punya tabungan, namanya kan kalau bahasa Ayah Irwan itu unik-unik ya. Kemarin itu ada segitiga cinta dan lain-lain. Ada bahasa Ayah Irwan itu namanya tabungan emosi. Tabungan emosi kita itu apa gitu. Kemungkinan kalau misalnya tadi Kak Amar bilang saat kita nggak nerima, nggak legowo, kemudian nantinya tadi ya masuk ember gitu kan, nyelam nggak selesai di air gitu kan, itu kan ada masalah di tabungan emosinya gitu. Tadi referensi dia gitu, pertama referensi dia ketika banyak nonton drakor misalkan, pertama. Kedua denger lagu-lagu galau misalkan, itu kan jadi tabungan emosi dia tuh. Pernah pacaran trauma gitu kan, pernah saking sayang-sayangnya ditinggal, itu kan tabungan emosi dia juga. Nah kalau misalkan kita runut ke bawah gitu kan, kalau misalkan kita ada masalah di tabungan emosi dari kecil gitu, dari pengasuhan kita sama ibu bapak kita nggak periksa saat persiapan itu. Jadi kita emosi itu kan ini ya, emosi apa namanya, perjalanan hidup gitu ya. Itu akan berubah, akan lebih, stimulusnya itu akan lebih kuat itu saat perjalanan hidup kita gitu. Proses kita itu akan membentuk kita lah, emosi itu kan. Kalau kita sering sedih gitu kan, terus kita bisa tadi mengatasinya, kita akan lebih siap gitu. Tapi kalau misalnya kita sedihnya baru pertama kali misalkan kan,
baru pertama kali pacaran misalkan, baru pertama kali pengen ngambil apa namanya, pengen ta'aruf, terus nggak ada tabungan emosi itu, kita belum pernah ada rasa sedih gitu kan sebelumnya. Itu mungkin kalau bahasa Cilangkap tuh gentak kali ya, bahasa bahasa Betawinya itu kaget gitu, kaget. Nah, ada orang-orang kayak gitu Karan di kamar gitu ya. Ibaratnya dia hutang perkembangan kali ya bahasanya, hutang perkembangan dia nggak pernah sedih, dia nggak pernah ngalamin itu gitu. Tapi ketika dia merasakan rasa cinta misalkan ya, terus ditolak, kaget gitu dia. Nah mungkin ada orang-orang yang kayak gitu. Ada orang-orang yang perkembangan, namanya hutang perkembangannya itu dia belum ada, dia belum pernah ngalamin gitu. Makanya beruntunglah orang-orang yang pernah ngalamin gitu. Pernah ngalamin ditolak pertama, pernah ngalamin sedih, pernah ngalamin bukan hal-hal yang negatif ya. Tadi yang kata Karani bilang untuk netral ya. Kita ini pernah sebenarnya kita tadi ya sikap semua kejadian kita kan netral gitu kan. Tinggal kita menyikapinya gimana. Nah, penyikapan itu kita bisa atasi ketika kita sudah banyak pengalaman, tabungan tadi, tabungan emosi kita gitu. Itu sih menurut saya ya Kak Randi dan Kak Amar ya. Tabungan emosi itu emang lama sih teman-teman. Makanya dari kecil ya, dari anak-anak yang saya pelajari itu dari anak-anak usia TK gitu ya. Makanya usia TK itu kan harus ada guru laki-laki sebetulnya. Ya, Kak Randi dan Kak Amar. Makanya di sekolah kami itu laki-laki ada 4 gitu. TK ya. Perbandingan tuh harus ada guru laki-laki sama perempuan tuh sama perbandingannya. Kenapa? Karena dia biar tahu emosi gitu. Emosi laki-laki gitu kan, emosi laki-laki saat bersama anak tuh gimana? Misalnya emosi marah, emosi sedih, emosi sedihnya laki-laki gimana sih? Emosi marahnya laki-laki gimana sih? Jadi nggak hanya perempuan aja gitu. Kalau misalkan perempuan semua tuh kita kan PR gitu ya di bangsa kita kan maksudnya. Usia-usia TK kelas rendah ke SD itu kan banyak kan guru-guru perempuan gitu. Jadi mungkin ini salah satu penyebab tabungan emosi anak-anak ketika kita udah remaja, udah dewasa akhirnya yang ada di referensi dia adalah emosi Iya, perempuan gitu. Emosi perempuan kan gitu ya. Kita nggak seperti laki-laki yang mungkin karena dia koam gitu ya, karena dia pemimpin, akhirnya bisa lebih memanage, lebih ada fitrah untuk memanage lagi. Tapi kalau perempuan kan gampang nangis ya. Makanya kalau karena kata ada quotes bilang kan bahwa kenapa itu ya maksudnya perempuan itu gampang apa sih namanya, gampang melo gitu kan, gampang gitu. Itu mungkin dari saya ya, Kak Amar dan Kak Randi. mantap. Oh, hebat Istilah ya. baru itu ya. Keren. Istilah yang menarik ya, tabungan emosi yang sangat masuk di akal ya, benar ya. Jadi sama aja kayak kita sedang menabung ya berarti ya. Apa yang kita tabung nantinya apa yang akan kita keluarkan, dan emosi itulah yang nantinya akan terkonsumsi ya. Dan ya tadi ya, emosi itu nggak harus nggak sebatas, atau konteksnya nggak sebatas kita merasakan ya. Apa yang kita konsumsi dari luar gitu ya, dari lingkungan itu kan juga masuk ke ranah si tabungan emosi itu gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita terlalu banyak gagal gitu ya, atau banyak sedih gitu ya, atau nggak pernah sedih, itu tabungan emosi kita jadi menurun atau jelek gitu ya. Karena tabungan itu akan hadir juga tadi ya, bisa juga dari unsur-unsur yang lain ya. Entah misalkan dari konsumsi lagu gitu ya, lagu galau atau film-film gitu ya. Itu kan Biasanya juga bisa nggak bisa membawa dipungkiri emosi ya, kita. maksudnya nggak bisa di apa, sebetulnya dalam saya jujur masih ini kan sekarang fenomena kemarin ya, masih suka musik ya, sebenarnya masih campur aduk saya masih suka musik gitu, masih suka ada yang tilawah ya, tilawah waktunya nggak baca Quran, waktunya main apa, dengerin musik. Nah itu kan proses gitu kan, proses buat kita mencari referensi yang masuk ke dalam diri kita itu yang baik-baik, sehingga emosi kita itu akhirnya bisa dikendalikan lah ibaratnya. Tapi gini ya Kak Amar dan Kak Randi ya, tentang tadi kita Gimana? nyambung lagi ke ini ya, ke apa namanya, sedikit saya mau tanya ya ke Kak Amar ya. Tadi kan Kak Amar bilang bahwa sebenarnya konsep sebenarnya kita harus yakini itu keimanan ya, maksudnya jodoh, kematian, rezeki itu kan udah diatur, itu betul itu kita harus pahami sebagai kodok kali ya. Ustaz tadi Hidayat kan pernah bilang itu sebenarnya jodoh itu bukan maksudnya takdir sama kodo beda ya gitu ya. Kodo itu kan yang sudah di zaman azali gitu, setahu saya, mungkin kalau salah tolong koreksi Amar. Kalau takdir itu kan kita tahu ya, konsep takdir itu ada yang mubram, ada mu'alaq gitu ya, kalau ulama-ulama mengklasifikasi takdir gitu kan, bisa dirubah, bisa ada yang nggak bisa dirubah gitu.
Nah, jodoh itu setahu saya adalah ranahnya takdir yang bisa dirubah. Makanya ada doa istikharah, ada usaha gitu kan. Nah, usaha-usaha itu yang akhirnya gitu tadi kan, yang akhirnya ujian kali ya, ujian kita bahwa kita pernah mencinta kita pernah mencintai seseorang, kemudian akhirnya gagal sama diterima, itu menjadi ujian buat kita gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh eh, kadang udah terlanjur cinta gitu kan Kak Amar kan. Mungkin ada di quotes di nikah jannah ya. Terlanjur Kayak cinta lagu gitu. ya. Sudah terlanjur cinta jadi kayak lagu. Kan. Kemudian sulit gitu. Tadi bahasanya itu ya, bahasanya mungkin nggak tahu nih masuk ke emosi lagi atau enggak. Cuman ada orang-orang yang kayak gitu ya Kak Amar ya. Misalkan tadi kayak kalau kita tahu nih kisahnya itu Israiliyat atau enggak, saya sering baca di Laila Majnun kan gitu ya. Sampai gitu ya. Laila Majnun itu kan akhirnya saking dia perasa orangnya kan, sampai dia rotinya itu kan roti anjingnya. Nah, dia mengasih roti ke anjing gitu kan. Kemudian ditanya sama para penduduk di situ, itu kenapa kamu memberikan roti itu seperti memberikan ke manusia gitu, spesial, rotinya bukan sembarang roti gitu kan, mungkin dagingnya spesial gitu. Dia simpel bilangnya kan, jawabannya sudah dianggap gila sama penduduknya kan. Tahu nih kisahnya sahih atau enggak ya, cuman ini kan bisa kita ambil di bawah ya. Ketika ditanya jawabannya Majnun simpel gitu kan, aku begini karena anjing ini pernah melihat, matanya ini pernah melihat kampung halamannya Laila gitu. Itu kan hal-hal kayak gitu kan akhirnya proses rasa gitu kan Kamar ya. Itu ada orang-orang, kita nggak pungkiri ada yang kayak gitu. Mungkin Kamar bisa ngasih apa ya? Ngasih apa ya? Quotes lebih penguatan ke orang-orang yang kayak gitu. Iya. Kadang itu memang jatuh cinta itu luar biasa ya. Iya, Jatuh cinta itu ada memang lagi perasaan yang luar biasa. Ya, judul Bisa lagu membuat nih kita selama bisa membuat kita terjungkir balik dunia rasanya. Kadang kita bisa mengorbankan semuanya nih demi orang yang dicintai. Luar biasa memang jatuh cinta. Kita malah justru kembali lagi ke kisahnya Abdurrahman dan Laila ya. Abdurrahman adiknya, saudaranya dari Aisyah ya, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan kisahnya dia jatuh cinta sekali dengan seorang wanita yang namanya Laila. Dia jatuh cinta sekali sampai buat puisi, bikin syair-syair, diucapkan setiap hari. Orang-orang pun dengar syairnya. Wah, ini orang sudah jatuh cinta. Jadi kan wajar ya, antum itu kalau punya teman di Facebook tiba-tiba banyak puisinya, ya itu jatuh cinta. Di IG tiba-tiba kata-katanya puitis, ya dia lagi jatuh cinta. Wajar. Jadi kalau Anda pintar buat kata puitis, ya ini Anda itu jatuh cinta. Kan di sini. Seperti Abdurrahman Laila. Abdurrahman ini Abdurrahman ini kan sampai bilang bahwa bikin puisinya itu isinya tentang giginya Laila seperti biji delima, indahnya ketika tersenyum gitu Laila. Masya Allah, puisinya ini sangat luar biasa. Tetapi ketika benar-benar sudah mendapatkan Laila, ya memang benar-benar bahagia. Ternyata benar-benar bahagia si Abdurrahman ini dapat Laila, akhirnya menikah dengan Laila. Saking bahagianya ya, Abdurrahman ini lupa sama istri-istrinya yang lain, diabaikan istri-istri yang lain. Jadi udah punya istri ya, saking sukanya sama Laila, diabaikan istri yang lain. Tapi kan kemudian Laila ini kena penyakit gitu, kena penyakit yang gigi-giginya tadi yang katanya seperti biji delima tadi, itu bibirnya turun ya, bibirnya kena penyakit di bibirnya itu turun, akhirnya giginya kelihatan terus. Jadi mingkem itu nggak mingkem, tapi ya, intinya giginya itu kelihatan terus karena bibirnya sakit, bibirnya turun. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya karena fisiknya sudah tidak seperti dulu ya, karena penyakitnya itu, Abdurrahman ini nggak suka lagi sama Laila, akhirnya malah justru seperti diabaikan gitu, kembali ke istri-istri yang lain. Dan Laila ini mengadu kepada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah, bagaimana? Saya ini ditinggalkan oleh Abdurrahman. Ya sudah, akhirnya Bunda Aisyah tegesin tuh, dimarahin saudaranya, dimarahin. Kalau kamu nggak serius, ya balikkan ke keluarganya. Kalau kamu memang nggak serius. Dulu padahal kamu ini memuji-muji giginya. Dulu kamu ini jatuh cinta sampai sebegitunya, sampai melupakan istri-istri yang lain. Tapi sekarang ini setelah sakit seperti itu malah nggak mau. Jadi kadang ini kita bisa evaluasi diri. Kadang kita memang cinta secara berlebihan ya. Tapi bisa jadi kalau dia punya sesuatu hal yang merubah dirinya, bisa jadi sudah hilang semua cinta kita. Kalau misalkan wajahnya
tiba-tiba terkena penyakit seperti Laila, apakah Anda masih mau mencintainya? Seperti Abdurrahman yang cintanya hilang ketika wajahnya sudah berubah. Jadi pertimbangan juga untuk kita ya, cinta itu memang menyenangkan. Kalau mungkin kita membayangkan kita bersama dengan dirinya mungkin menyenangkan ya, seperti ya sudah ini yang mungkin akhir dari kesempurnaan hidup saya itu ya dengan dia gitu mungkin. Seperti yang paling ujung ya, jadi kayak happy ending itu ya sama orang yang paling kita cintai. Bayangannya pasti seperti itu kalau lagi jatuh cinta. Padahal nggak seperti itu ya, padahal cinta itu justru tahapan yang terakhir dalam pernikahan. Cinta itu tahapan terakhir setelah pernikahan ya. Jadi kalau kita urutin ta'aruf dari mulai ta'aruf, kemudian kita khitbah, kemudian kita akad, kita selesai akad, baru nanti tahapannya adalah cinta. Cinta itu dibangun setelah pernikahan. Ya, cinta yang benar itu dibangun setelah pernikahan. Cinta yang tidak benar itu dibangun justru sebelum pernikahan. Jadi yang kita pahami di sini, kalau cinta itu ada dua bentuknya. Dua bentuknya secara ini teorinya orang Barat ya. Ada real love, tapi real love ini juga kita hubungkan sama yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah ini real love. Dan real love ini baru bisa dicapai. Ya ini bahkan orang Barat yang bilang. Ini teorinya orang Barat loh. Real love ini baru bisa dicapai setelah bertahun-tahun pernikahan. Jadi nggak 1 tahun menikah, nggak 2 tahun menikah, nggak. Lebih dari itu baru dia dapat real love. Real love, cinta sejati. Cinta yang paling awal, cinta yang pertama kali Anda rasakan, itu namanya burning love. Burning love itu adalah cinta yang pertama kali Anda rasakan. Burning love, Anda itu membara-bara. Anda itu serasa hidupnya cuma pengen sama dia keburukannya itu terlihat sangat bagus bagi Anda. Jadi Anda itu nggak peduli. Dia mau bau, dia mau suka ngentut, dia mau bulu hidungnya kelihatan, nggak peduli Anda. Nggak peduli sama sekali. Itu burning love. Itu tahapan ketika burning love. Nggak peduli sama sekali dengan segala kekurangannya. Yang penting maunya sama dia, nggak peduli Anda itu. Dia itu mau miskin, mau nggak punya uang, mau dia itu pendek, mau dia itu seperti apapun ya, mungkin tidak sesuai dengan kriteria Anda, ya. Mau dia punya penyakit apapun, Anda tetap mau, karena itu burning love. Dan itu bukan tahapan cinta yang sejati. Real love itu ada 4 tahap di atas burning love. 4 tahap loh, ada tahapan lain sampai ke real love ini. 4 tahap. Jadi kalau orang yang pacaran ya, orang pacaran itu tahapannya burning love. Burning love ini bisa habis. Ini saya ingatkan ke kalian, burning love ini bisa habis. Burning love ini nggak ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu cinta disebutkan itu sakinah mawaddah warahmah. Dan itu bentuknya real love. Kalau burning love ini di Al-Quran nggak disebutkan. Di burning love ini, ketika Anda pacaran, kalau misalkan burning love-nya sudah habis, masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan kedua itu distress. Setelah burning love ya, Anda masuk ke tahapan distress. Ini saat Anda mau menikah, Anda nggak menikah, Anda burning love-nya habis, masuk distress. Jadi kalau Anda sebelum menikah sudah menghabiskan burning love, nanti Anda masuk menikah itu, jadi kalau Anda pacaran sudah lama sama dia, Anda nikah, itu masuknya langsung distress. Jadi distress ini ya, kalau saya ceritakan, ini ketika Anda itu kebalikannya dari burning love. Kalau burning love itu semua kebaikannya dianggap baik, semua keburukannya dianggap baik. Di tahap distress itu kebalikannya. Semua keburukannya benar-benar muncul. Yang kecil aja diingat terus. Kebaikannya nggak ada yang diingat. Itu distress itu kebalikannya. Dan ini pasti dialami pasti semua orang. Semua orang saat pernikahan pasti. Saya bilang pasti ini berarti 100%. Anda tidak bisa menghindari tahapan seperti ini. Distress itu. Jadi kalau Anda menghabiskan burning love di pacaran, masuk nikah langsung distress. Padahal kalau misalkan Anda, makanya kalau perceraian itu kenapa kok di bawah 5 tahun? Kenapa kok di bawah 5 tahun perceraian paling tinggi di Indonesia? Kenapa kok nggak yang 10 tahun? Kenapa kok nggak 15 tahun? Kenapa kok di bawah 5 tahun? Perceraian itu paling sering. Jadi kalau sebelum 5 tahun, itu orang itu 60% lebih bercerai. Paling 60% lebih dalam perceraian itu di bawah 5 tahun. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Ya karena mereka sudah menghabiskan burning love-nya. Mereka masuk pernikahan itu di stres aja sini. Jadi kalau misalkan Anda nikahnya via baru kenalan, via ta'aruf, ya langsung proses, Anda nikah, Anda nanti akan merasakan nikmatnya pacaran setelah menikah, nikmatnya burning love saat menikah.
meskipun Anda tetap akan menghadapi distress, tetapi nanti pasti Anda sudah bisa menyesuaikan diri secara lebih baik. Kenapa kok saya bilang Anda bisa menyesuaikan diri secara lebih baik ini ya? Jadi kalau Anda cintanya itu sudah dihabiskan saat sebelum nikah ya, kasusnya gini, kalau saya bandingin orang pacaran sama nikah orang pacaran itu kan pasti nunjukin yang baik-baik ya, biasanya. Dia tuh nunjukin sisinya yang baik-baik. Jadi dia itu pasti nyembunyiin gitu. Kalau keburukannya itu pasti berusaha dia sembunyiin kan. Pasti kan dia mau tampil baik terus ya, ke pacarnya kan nggak mau ditinggal sama pacarnya. Pasti dia pengen di sosmednya mau PDKT aja dia udah nampilin yang baik-baik dulu. Terus waktu pacaran dia juga pasti pakai parfum, tampilnya bagus. Kalau yang perempuannya pakai make up, yang laki-lakinya sudah ganteng apa belum ya, udah cocok apa belum ya buat jalan sama dia, pikirnya gitu. Kalau orang nikah nggak gitu lagi. Orang nikah itu semua kekurangannya udah tahu. Jadi nggak bisa disembunyiin lagi kekurangannya. Jadi adaptasinya itu lebih bisa didapatkan setelah menikah. Makanya kalau masuk tahapan distress nanti, Anda sudah bisa beradaptasi dengan lebih baik. Jadi kalau sudah distress, naik tahapan ke selanjutnya, yaitu ke knowledge, acceptance, kemudian ke real love. Real love ini bentuknya seperti apa? Jadi kalau di bukunya Chicken Soup for the Love ya, Chicken Soup for the Soul ya, yang terkenal itu ya bukunya. Chicken Soup for Souls itu di sana ada satu kisah di mana kakek nenek sedang makan di warung makan, bukan warung makan, di restoran ya, di restoran. Kakek nenek ini diem aja gitu ya. Dua-duanya ini nggak ngomong sama sekali. Datang, mereka berdua ini cuma datang, duduk, nggak ngomong sama sekali satu sama lain. Tapi inilah bentuk real love-nya. Mereka itu sudah nggak perlu bicara lagi, bahkan ngomong itu dari hati ke hati. Sudah saling tahu satu dengan yang lain, sudah saling paham satu dengan yang lain, sudah saling menerima satu dengan yang lain, tanpa harus berkata-kata. Karena mau cerita apalagi coba udah tua gitu, umurnya 60 tahun, mau cerita paling cerita yang ke-10 kali, ceritanya udah sama terus, mereka udah tahu cerita satu dengan yang lain. Ya, lucu banget ya ini kalau kisahnya tentang dua kakek nenek ini ya. Kalau saya lanjutkan ya, ini kisah tentang lanjutannya, ini beda versi ya. Jadi dua kakek nenek itu duduk di tempat makan ya, di restoran cepat saji ini. Dua kakek nenek ini duduk. Mereka kan pesan makanan. Mereka itu pesan dua makanan. Seperti biasa pesan sup ya, namanya kakek nenek pesan sup yang bisa gampang dimaem ya buat kakek nenek ya. Sama ada kentang goreng. Jadi ketika sudah datang makanannya sama minumannya sudah datang, mereka duduk. Kakeknya ini makan terus ya, tapi neneknya ini nggak makan, neneknya diem terus. Jadi dilihatin tuh sama orang di sebelahnya ini, loh ini kok nenek kok nggak maem, ini neneknya ini diem terus nggak maem, tapi kakeknya ini maem terus, neneknya cuma seruput minumnya, tapi makanan di depannya nggak dimakan sama sekali. Kemudian ditanyakan sama laki-lakinya itu, anak muda ini kan khawatir tuh, ini kenapa nek, apa nggak enak makanannya, apa nggak pengen makan? Nggak apa-apa, kata neneknya. Nggak apa-apa, duduk lagi aja. Akhirnya kembali lagi duduk. Kemudian laki-lakinya ini karena sudah lama banget ya, tapi neneknya ini masih nggak makan. Ditanyain lagi, ini apa mau saya pesenin yang lain gitu, ditawarin karena khawatir ya. Loh ini kenapa sih kok nggak mau makan? Padahal di depannya ada makanan gitu. Kenapa kok nggak mau makan? Khawatir ya. Dan akhirnya mereka ini bilang, ya gini loh mas, sebenarnya saya ini mau makan nih, saya ini mau makan yang di depan saya, tapi giginya ini masih dipakai kakeknya, gigi palsunya. Jadi mereka pakai gigi palsu yang sama, harus tukeran gitu ya, kisahnya. Karena sudah mereka harus tukeran. Jadi kakeknya pakai gigi palsunya, makan duluan. Nanti kalau udah selesai baru neneknya yang pakai gigi palsu dari kakeknya, gitu ya. Ya ini sekedar selingan aja, humor. Dan itu bentuk real love ya. Biasanya kakek nenek itu yang paling ngerti real love ya. Mereka sudah open satu dengan yang lainnya, saling terbuka. Jadi mungkin itu tentang cinta ya, insya Allah. Tentang cinta ini, burning love ini, habiskan saja saat nikah. Anda mulai saja saat nikah, jangan Anda habiskan saat masih belum nikah. Seperti itu ya. Oke deh, udah kejawab nih, lengkap banget dengan kisah tadi. Ya, Kak Amar dan Kak Randi udah hampir 1,5 jam ya, udah kita cukupkan, jangan banyak-banyak dulu kita supaya nanti pelan-pelan gitu teman-teman ya.
Ya, oke teman-teman, nanti insya Allah juga ya Oktober kita ke Amar, Kak Randi, Ayah Irwan, dan Ustadz Happy. Nanti kita mau bahas tentang love concept gitu ya. Kenapa kami angkat love concept gitu? Karena memang ini ya dasar gitu ya kan. Kalau misalkan mau nikah kan ada rasa gitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng di sana. Teman-teman yang mau gabung silakan. Boleh lihat ya saya kali ya, atau nanti juga diiklanin di Nikah Jannah. Ya. Itu tentang love concept yang nanti kita bisa belajar bareng-bareng di Oktober mudah-mudahan, dan nanti kita pelan-pelan nanti kita belajar juga gitu Mas. Cinta itu kompleks, yang tadi Kak Amar bilang ya, cinta itu luar biasa gitu kan, cinta itu rumit gitu ya. Seperti benang kusut kali ya, masing-masing orang beda pasti tahapannya. Tahapan saya beda sama tahapan Kak Amar, tahapan saya beda sama Kak Randi gitu. Dan teman-teman semuanya beda tahapan. Seperti tahap perkembangan aja ya tadi ya. Perkembangan kita beda-beda, kemudian persiapan kita pun akhirnya dipengaruhi sama referensi kita. Tabungan emosi kita, kemudian tabungan hal-hal baik, hal-hal buruk kita mempengaruhi penerimaan dan rasa ikhlas kita nantinya. Ditolak kayak mau enggak, itu nantinya itu berpengaruh sama pengalaman kita lah ibarat. Itu teman-teman, udah terlalu malam ya. Terima kasih Kak Randi dan Kak Amar. Nanti insya Allah mudah-mudahan ini ya 2 pekan sekali kita ngobrol di sini, ngobrol bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Intinya adalah kita mau persiapan nih. Saya sama Kak Randi mungkin masih ada waktu untuk persiapan sebelum menikah. Kita mau ilmu ibaratnya ilmu sama Kak Amar yang sudah menikah gitu. Beruntungnya kita karena ya beruntung nih kita nih ditakdirkan Allah, mungkin ini takdir nih karena ini kita dipertemukan, kita ketemuin sama Kak Amar buat mempersiapkan ya, kita Masya Allah ya. buat menikah. Ini dapat insight saya juga nggak tahu nih kok bisa ketemu Kak Amar nih. Ini banget ya, kayak dituntun gitu ya, bukan pengen ya, ada keinginan untuk menempuh hidup gitu. Ada suasana baru, kemudian saya cari-cari informasi, ketemu Kak Amar, ini luar biasa banget nih. Ya sudah nggak jauh usianya sama kita kan Kak Randi, jadi nyambung lah ibaratnya. Biasanya kan parenting dan lain-lain kan jauh usianya sama kita ya. Akhirnya kita jadinya kikuk gitu kan, karena nggak sejaman. Ini sejaman nih gitu. Kita bisa belajar bareng sama Kak Amar. Itu ya teman-teman ya. Kita tutup. Terima kasih Kak Amar dan Kak Randi ya. Kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua juga sudah menyimak ya. Simak terus nanti ya, insya Allah di lain waktu. Saya pamit ya Kak Randi dan Kak Amar ya, saya tutup ya. Ya, makasih. Ayo, Waalaikumsalam. Ayo Mas. Assalamualaikum. Ya, kapan-kapan Randi. Kita siap-siap Malang kayaknya nanti ya, kalau liburan ya. Ketemu langsung kayaknya seru nih Kak. Amin. Kalau Kak Randi libur nih, kita ini langsung ketemu sama Kak Amar nih kayaknya seru nih ya. Iya di rumah Kak Amar ya. Iya, kita ngobrol bareng nih. Kita ngobrol offline aja ya. Biar seru, kita perlu ada waktunya nih. Offline nih, ngadain offline. Iya. Kalau saya sih komunitas juga nih. Ajak orang-orang nih yang mau nikah nih. Kita kumpul offline aja biar seru ya. Kak Randi banyak komunitasnya tuh. Teras kan dia kan. Teras. Nanti kapan-kapan saya masih ikutin Kak Randi nih. Kalau saya Sabtu Minggu udah mulai free karena kuliah udah mulai senggang. Terus kalau Kak Randi kan nggak tahu nih kerjanya nih. Kalau Kak Randi bisa nanti Desember atau apa liburan ya, kita ke sana Kak Randi ya. Insya Allah. Bismillah aja ya, kita niatin ya buat silaturahmi. Ya. Ya, kita tutup ya Kak. Pamit. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.